Halo teman-teman semuanya, nama saya Rindrawan. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah buku yaitu Filosofi Teras. Nah, video ini tidak bermaksud untuk mengajarkan teman-teman atau menggurui ya, tetapi di sini saya hanya belajar bagaimana berbicara dan melatihnya melalui sebuah video. Oke. Nah, Filosofi Teras ini merupakan salah satu buku yang cukup menarik ya menurut saya. Dan buku ini itu diterbitkan oleh salah satu penulis terkenal di Indonesia, yaitu Henry Manampiring pada tahun 2018, kurang lebih 5 tahun yang lalu ya. Nah, buku ini membahas terkait konsep stoikisme atau stoa. Jadi buku ini tuh cocok sekali untuk kita yang mungkin menghadapi permasalahan hidup ya. Mungkin kita stres atau menghadapi yang namanya tekanan mental. Ini salah satu buku yang saya rekomendasikan kepada teman-teman semua. Nah, buku ini sebenarnya terinspirasi dari tingkat kekhawatiran di Indonesia. Jadi Pak Henry Manampiring ini ya, beliau sempat mereview ya dan melakukan yang namanya sedikit analisa terkait tingkat kekhawatiran yang ada di Indonesia. Dan tidak sedikit masyarakat Indonesia yang dalam tanda kutip itu memiliki kekhawatiran yang cukup tinggi. Gitu. Kekhawatirannya itu sangat tinggi terhadap permasalahan yang dihadapi. Entah itu permasalahan terkait percintaan, permasalahan terkait pekerjaan, pendidikan, dan sejenisnya. Nah, maka dari itulah beliau, Pak Henry Manampiring, itu terinspirasi membuat buku ini, dan buku ini tuh dibuat berdasarkan salah satu konsep filsafat dari Yunani, yaitu Stoa, atau filosofi teras dalam bahasa Indonesia. Nah, saya akan mulai dari poin-poin penting yang menurut saya cukup menarik ya. Yang pertama adalah saya membaca bahwasannya hidup selaras dengan alam. Jadi pada bagian bab ketiga ini ya, hidup selaras dengan alam, itu mengatakan bahwasannya kita harus bisa menggunakan pikiran kita untuk bisa menjadi orang yang mampu berpikir dan menganalisis suatu permasalahan. Artinya apa? Artinya begini, dalam buku ini itu dijelaskan bahwasannya sebagai manusia, kita diberikan yang namanya keistimewaan, yaitu kemampuan berpikir dan kemampuan memiliki akal sehat. Nah, dalam buku ini dijelaskan bahwasanya ketika kita tidak menggunakan akal sehat kita ya untuk berpikir dan tidak menggunakan logika kita untuk menyelesaikan suatu permasalahan, kita sudah tidak rasional lagi seperti itu, atau status kita dari manusia akan turun menjadi binatang, ya. Nah, di samping itu ya, yang cukup menarik adalah dikotomi kendali. Artinya kita tidak diminta atau tidak disarankan ya untuk menggantungkan kebahagiaan kita terkait hal-hal yang berbau eksternal. Nah, di sini dijelaskan pada bab keempat ini, pada dikotomi kendali ini, itu kita diminta atau disarankan agar bisa mengendalikan hal-hal di bawah kendali kita. Misalnya seperti perasaan kita, kemudian opini kita, kemudian persepsi kita terhadap suatu permasalahan. Dan di dalam dikotomi kendali ini juga dijelaskan bahwasannya kita, jika kita ya terlalu sering menggantungkan kebahagiaan kepada orang lain, itu tingkat kekecewaannya itu akan makin tinggi teman-teman semua. Tetapi bukan berarti di sini pasrah ya teman-teman, itu berbeda. Kemudian yang selanjutnya adalah mengendalikan persepsi kita. Kadang-kadang ketika kita dapat masalah, sebenarnya masalahnya kecil ya, 10%. Tapi persepsi kita yang terlalu melebih-lebihkan, atau bahasa kerennya melebaykan ibaratnya. Sehingga pikiran kita makin terbebani. Misal nih, saya sempat nih pas SD dulu gitu ya, tidak dapat ranking ya. Padahal permasalahannya sangatlah sepele, tidak dapat ranking karena tidak belajar dengan serius pas kelas 1 SD. Nah, tetapi pikiran saya itu memiliki persepsi yang sangatlah berlebihan ya. Saya berpikir nanti orang tua saya marah. Saya berpikir, wah saya tidak seperti kakak saya dan sejenisnya, berpikir aneh-aneh gitu ya. Lalu permasalahannya cuma sedikit, tapi persepsi saya itu terlalu besar terhadap permasalahan itu. Sehingga saya pun merasa kurang bahagia. Nah, di buku ini disarankan agar kita memiliki persepsi yang tepat dalam menyikapi suatu permasalahan sehingga kita tidak stres atau tidak depresi seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya adalah memperkuat mental ya. Di sini ada salah satu istilah yang saya juga lupa ya. Istilahnya adalah premeditatio malorum. Itu adalah sebuah imunisasi mental. Mungkin teman-teman semua atau kita ya, atau mungkin saya sendiri sering sekali mendengar
berpikir positif ya. Memang itu tidak salah, tapi di buku ini itu dijelaskan bahwasanya penting juga untuk memikirkan kemungkinan terburuk. Karena jika misalnya kita memikirkan kemungkinan terburuk, artinya kita mempersiapkan mental kita. Kita mengimunisasi mental kita. Jika misalnya sesuatu yang ada itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, imunisasi ini seperti virus ya. Imun itu kan merupakan apa ya? Imun itu kan sistem kekebalan tubuh ya. Jadi di sini imunnya adalah imun mental. Nah, yang namanya virus atau vaksinasi itu kan merupakan satu konsep di mana dalam tubuh kita itu diinjeksikan virus mati kan. Virus itu kan berbahaya, tapi diinjeksikan untuk mendukung mental kita, untuk mendukung imun kita, seperti itu. Ini juga sama. Berpikir negatif untuk bisa mempertahankan diri kita atau melindungi diri kita. Jika misalnya sudah saya sebutkan tadi, realita tidak sesuai dengan ekspektasi, seperti itu. Nah, jadi itu merupakan poin-poin yang menurut saya sangat menarik dalam buku ini. Sebenarnya masih ada poin-poin lagi ya, seperti menghadapi kematian, kemudian menjadi orang tua, kemudian menghadapi kesusahan, musibah, dan lain sebagainya. Tapi menurut saya poin-poin yang saya sampaikan tadi itu sangat mengubah persepsi saya terhadap bahagia. Yang awalnya bahagia itu harus mahal, harus dari pengakuan orang lain, saya sekarang sudah bisa mengerti lah dan mencoba untuk menerapkan poin-poin penting ini dalam hidup saya sehingga kita bisa berbenah bareng-bareng gitu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait buku Filosofi Teras ini. Mungkin di video-video selanjutnya kalau misalnya saya menemukan buku yang cukup menarik, saya akan mencoba untuk menyampaikan isinya. Karena di sini memang tujuan saya itu adalah untuk belajar berbicara melewat media video, bukan bermaksud untuk mengajari ya teman-teman semua. Seperti itu, sekian video saya, terima kasih dan sampai jumpa.